Oh, belum ya Allah, kasihan ya kalau yang belum makan. Baik, Bapak Ibu. Ibu semua kayaknya nih. Oh, ada bapaknya. Sebelum diseminasi siang ini, saya mulai. Ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga berjalan lancar dan ilmu yang Bapak Ibu dapatkan berguna dalam pembelajaran bersama murid dan berguna untuk prakteknya bersama murid. Monggo berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Nah, jadi ceritanya ini kan saya sedang mengikuti calon guru penggerak angkatan 8. Saya izin mohon bagikan layar, nggih. Nah, dalam kegiatan siang ini, saya mau merepotkan Bapak Ibu semua tentang modul 14, aksi nyata saya, materinya itu tentang budaya positif. Sebenarnya materi ini bagus sekali ketika kita laksanakan pada minggu-minggu ini, bulan-bulan awal di awal tahun ajaran ini. Karena apa? Karena kita bisa melakukan kontrak belajar bersama mereka di awal-awal pembelajaran ini. Sehingga nantinya kalau misalnya mereka ada yang melanggar atau tidak sesuai dengan budaya-budaya positif baik di kelas atau di lingkungan sekolah itu, mereka tahu apa yang harus mereka perbuat. Nah, sebelumnya untuk sampai ke situ tuh, Bapak Ibu harus tahu dulu. Nah, ini saya ingatkan ya. Kita tahu bahwa pahlawan pendidikan itu kan Ki Hajar Dewantara. Ini kita mengulang sebentar ya. Menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak didik kita terutama. Anak-anak didik kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kita sebagai guru itu bertugasnya hanya menuntun tumbuh, ya. Kita menuntun hidupnya sesuai kodratnya sebagai anak-anak. Kita memperbaiki tingkah lakunya dalam hidup dan tumbuh sesuai kodrat anak. Ini ibaratnya kita seperti ditegur ini Bapak Ibu. Ibaratnya kalau misalnya kita mau membuat nasi itu kan dari beras. Nah, jadi anak-anak kita tuntun dulu. Ini loh, kita pakai benih padi dulu, kita rawat, kita pupuk. Nah, kita tuntun mereka. Nggak boleh langsung di dalam kelas, kamu harus menguasai materi-materi ini gitu. Tidak boleh Bapak Ibu. Jadi diarahkannya itu pelan-pelan. Dan kita nggak boleh merubah kodratnya seperti orang dewasa. Karena mereka masih anak-anak, jadi kita sesuaikan pemikiran kita itu juga anak-anak. Kemudian, untuk materi budaya positif hari ini, ya, budaya positif itu sebenarnya adalah nilai atau kebiasaan di sekolah kita dan harus berpihak pada murid agar murid-murid itu berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu dalam kurikulum 13 itu ada pendidikan karakter atau PPPK itu, nggih. Karena sekarang sudah banyak yang menggunakan kurikulum merdeka, itu kita harus meraih yang namanya profil pelajar Pancasila. Kita tanamkan profil pelajar Pancasila pada nilai dan hati murid-murid kita di sekolah. Coba Bapak Ibu nih dijawab ya.
Ada 3 pertanyaan nih. Jenengan setuju atau enggak nih? Yang pertama nih pertanyaan saya ini. Kira-kira itu hukuman dapat mendisiplinkan anak atau mboten? Atau malah hukuman itu membuat takut anak gitu? Bisa iya, bisa Gimana? tidak, Bu Dewi. Oh Bisa gitu Bu iya, Dewi. Ya, bisa iya, bisa sebagian tidak gitu. tidak. Oh. Terus kalau Nggih, itu menurut pernyataan yang kedua menurut Dewi gitu. Oke, kalau yang pernyataan yang kedua nih, kalau kita misalnya memberi hukuman dengan halnya tapi positif, misalnya membaca buku atau membersihkan sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju apa tidak ini? setuju. Setuju ya. Kemudian yang pernyataan yang terakhir nih, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, misalnya kita kasih dia bintang atau misalnya pakai reward makanan itu apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Kira-kira setuju atau tidak ini? Setuju. Hati-hati ini. Setuju. Berarti Setuju. untuk pernyataan 1, 2, 3 ini kalau menurut saya nggih, itu ada hal-hal kelebihan dan kekurangannya nggih. Karena ada hukuman yang mendisiplinkan, ada juga hukuman yang tidak mendisiplinkan begitu nggih. Nah, kita tinjau bersama nggih Bapak Ibu. Sebenarnya dalam konsep budaya positif ini ada poin-poin yang harus kita ketahui dulu. Mungkin ilmu ini adalah ilmu yang baru bagi Bapak Ibu semuanya nih. Apa sih itu perubahan paradigma belajar? Apa itu disiplin positif? Apa itu kebutuhan dasar manusia? Apa itu motivasi perilaku manusia? Kemudian restitusi posisi kontrol guru itu apa? Ada lagi keyakinan kelas, kemudian ada segitiga restitusi. Semoga dari konsep utama ini nanti Bapak Ibu dapat mempraktekkan sendiri nih bersama muridnya. Kan di sini ada misalnya ada kata-kata baru nih yang belum Bapak Ibu pernah dengar nih kayak restitusi. Apa sih itu restitusi? Nah, nanti kita akan bahas di sini ya. Kita masuk ke yang pertama dulu nih sebelum masuk yang segitiga restitusi untuk meraih budaya positif tadi. Perubahan paradigma belajar. Nah, ini yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri kita bahwa dalam membangun budaya positif itu sekolah kita itu harus mampu menyediakan lingkungan yang pastinya aman, nyaman, sehingga nanti murid dapat berpikir, mereka bertindak, dan mencipta dengan mereka mandiri dan tanggung jawab. Hampir sekolah di Kota Semarang sepertinya sudah membangun budaya positif ini. Karena saya lihat itu di pinggir-pinggir jalan itu banyak sekolah yang sudah memasang ya papan sekolah ramah anak. Nah, insya Allah kalau misalnya dia sudah sekolah ramah anak, sekolah itu sudah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman bagi murid. Kemudian ini yang paling penting, di dalam lingkungan sekolah itu kan ada warga sekolahnya, ada gurunya, kepala sekolahnya, ada karyawannya, dan ada muridnya. Disiplin ini sebenarnya berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Kita coba nih Bapak Ibu. Kita praktekkan nih. Coba Bapak Ibu kepalkan tangannya sendiri nih. Misalnya kepalan tangan yang kanan Anda sendiri. Ketika tangan kanan Anda dikepal, kemudian Anda misalnya memegang uang atau secari kertas di tangan ya, tangan kanan, kemudian kita berusaha nih ambil uang koin yang ada di kanan nih. Yang pastinya Anda kan pasti akan berusaha nih, gimana ya caranya koinnya atau kertasnya ini biar keluar dari tangan gitu kan. Berusaha sekuat tenaga. Tapi yang tangan kanan ini juga akan berusaha nih. Gimana caranya biar koinnya atau kertas yang di dalam tangan ini nggak keluar. Nah, seharusnya ini bisa dilakukan oleh 2 orang, tapi karena Bapak Ibu tidak ada teman di sebelahnya, nggih, bisa dipraktekkan. Nah, ini ketika kita berusaha untuk ambil uang koinnya atau kertasnya di tangan nih, ini sebenarnya tuh adalah suatu usaha ya. Suatu usaha kemudian
sebuah motivasi untuk mengarahkan atau membimbing gimana caranya nih kertas atau uang yang ada di dalam koin, di dalam telapak tangan ini ya, itu keluar. Ini sebenarnya yang terjadi. Dan kita sering melaksanakan itu sebenarnya bersama murid. Tapi kita nggak menyadari. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu semuanya itu sudah melakukan perubahan paradigma belajar. Ini misalnya anak sukanya datang terlambat, atau mungkin anak yang belum bisa menulis huruf Latin tegak bersambung dengan baik. Bapak Ibu kan secara nggak langsung mengarahkan, merayunya nih. Kemudian memotivasi, nak, kamu bisa, nak, kamu pasti bisa menulis huruf Latin tegak bersambung dengan baik. Kemudian, jangan datang terlambat ya, nak, kamu pasti bisa untuk datang lebih pagi. Secara tidak langsung sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan perubahan paradigma belajar ini. Dan yang pasti ini, ketika berusaha untuk mengambil koin atau kertas di dalam tangan tadi, itu ibaratnya nih bahasanya Bapak Ibu itu sebenarnya sudah melakukan sebuah ilusi pikiran. Nah, ini agak sedikit-sedikit berbahaya psikolog ini. Ilusi pikirannya kontrol. Nah, kontrolnya bagaimana? Nah, ini yang Bapak Ibu sering lakukan di kelas. Kontrolnya ada guru mengontrol murid. Kemudian misalnya Bapak Ibu guru melakukan kritik dan membuat orang itu merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Juga Bapak Ibu sudah secara nggak langsung melakukan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kita tahu yang sering digaungkan oleh Mas Nadiem itu sesuai dengan paradigma belajar kan pembelajaran itu harus berpihak nih pada murid. Jadi kita sebagai orang dewasa, kita kan guru nih. Berarti salah ya, nggak boleh hak untuk memaksa. Harusnya kita itu menuntun murid. Nah, kita perhatikan coba ya Bapak Ibu. Perhatikan nih, minta tolong nih. Nah, ada gambar nih. Ada 2 buah kegiatan yang berbeda di dalam gambar ini. Yang pertama, itu kegiatan penyambutan siswa. Penyambutan siswa ketika di pagi hari. Secara tidak langsung ini, Bapak Ibu guru yang dalam kegiatan penyambutan siswa itu sudah melakukan ilusi kontrol. Nah, memberi contoh yang baik kepada muridnya. Kemudian gambar yang sebelahnya juga sama. Ketika dalam kegiatan upacara, Bapak Ibu gurunya udah cantik-cantik, pakai pakaiannya seragam, berwarna merah. Itu sudah secara tidak langsung sudah melakukan ilusi kontrol yang tanpa disadari. Kita sebenarnya sudah sering melakukan semua ini, tapi nggak menyadari. Baru dengar kan, pastinya apa itu disiplin positif. Sekarang semoga Bapak Ibu jadi mengerti, oh ini tuh disiplin positif, ternyata kita sudah sering melakukannya sehari-hari. Sebelum sampai ke disiplin positif lagi, kan kita harus tahu nih, apa makna disiplin positifnya. Disiplin itu sebenarnya berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri kita sendiri sebagai guru, itu nanti akan membuat murid atau membuat orang-orang di sekitar kita itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Budaya kita sebagai guru, kalau kita bisa memaknai dan melaksanakan disiplin di sekolah itu, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, kita sebagai guru kepada murid kita itu akan mendapatkan kepatuhan. Jadi, disiplin itu adalah kemampuan untuk memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada perintah orang lain. Kita sadari, kadang kita kalau disiplin itu kalau diperintah. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya sudah sering kita lakukan setiap hari. Kita tapi nggak menyadari. Ini materi ini mungkin baru bagi Bapak Ibu. Tapi ada baiknya Bapak Ibu mengetahuinya, semoga bermanfaat ya. Nilai-nilai yang sering kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari itu disebut dengan nilai kebajikan Bapak Ibu. Yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
karena kita dalam dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan ini yang harus kita capai adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu harus hafal dong, ada apa aja tuh profilnya. Jangan kalah sama muridnya ya. Semangat pokoknya nih. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan, yang seperti saya katakan tadi adalah sifat manusia yang ingin dicapai setiap individu ya. Itu biasanya bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ini bisa berlaku seluruh dunia ya, Bapak Ibu. Misalnya kita ke Amerika juga sama, nilai kebajikan ini juga berlaku. Dan nilai ini itu biasanya diyakini sebagai motivasi intrinsik dari dalam Bapak Ibu. Sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam kita untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nih yang harus kita hafalkan, kita gaung-gaungkan karena kita seorang pendidik. Kalau profil pelajar Pancasila kan ada 5. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinaan global, dan gotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Yang kreatif ini harus sering kita lakukan kepada murid, kita motivasi mereka. Karena apa? HP aja sudah mulai yang namanya kok 5G, nggih. Nah, kita harus gimana ya caranya ya? Karena mungkin keterbatasan sarana prasarana sekolah untuk mencapai era revolusi 5G ini. Nah, gimana caranya anak itu jadi kreatif? Kalau dia kreatif, semoga nanti bisa bernalar kritis gitu Bapak Ibu. Yang ketiga, setelah tadi dari disiplin positif, kita jadi tahu, oh kebutuhan dasar manusia nih. Kita kan manusia juga Bapak Ibu, anak-anak juga manusia juga. Mereka pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan saya berbeda, kebutuhan Bapak Ibu juga berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan ini tentang dunia. Karena setiap orang gambarannya juga berbeda-beda. Antara guru yang satu dan guru yang lain, antara murid yang satu dan murid yang lain, itu gambarannya juga berbeda-beda. Ada yang misalnya dia pendiam, tapi dia jago nih menulis karangan. Kemudian ada lagi nih murid nih, dia pandai bicara, tapi dia tidak suka menulis. Nah, jadi gambarannya beda-beda nih. Dan itu gambaran itu tujuannya juga berbeda-beda. Karena berbasis apa? Berbasis dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Di dalam gambar lingkaran ini, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ada yang untuk bertahan hidup, survival. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya itu agak belibet-libet ya. Kemudian ada yang namanya cinta dan kasih sayang. Nih, bahasanya apa ini ya? Kalau saya bacanya kok belonging ya, benar apa salah nggak nih? Kemudian ada kebebasan, freedom. Kemudian ada kesenangan, yaitu fun. Kemudian ada kekuasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya ini keamanan seperti itu, jauh dari rampok gitu kan, itu adalah contoh kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Misalnya kita makan, kita minum, seperti itu. Tapi kebutuhan makan dan minum antara orang satu dan orang lainnya kan berbeda. Ada orang itu yang makannya sampai 2 entong gitu, nggih. Tapi ada lagi orang yang makannya hanya setengah entong sudah kenyang. Ada yang suka minum es teh, ada yang suka minumnya teh panas seperti itu. Kemudian untuk kebutuhan cinta dan kasih sayang, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kita menyayangi murid kita menyayangi anak-anak kita di rumah, kita mendapatkan kasih sayang dari pasangan kita. Kemudian kita memelihara binatang itu juga memberikan cinta dan kasih sayang. Kita perhatian, kita cinta dan kasih sayang terhadap orang tua kita, sama orang tua juga cinta dan kasih sayang kepada kita. Kemudian kebebasan, misalnya dalam pemilu, nah, kita bebas nih memilih pilihan dalam pemilu nih, ada calonnya A, B, C, D. Kita bebas memilih sesuai pendapat yang kita sukai. Kemudian untuk kesenangan, fun. Nah,
Setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang sukanya mancing, ada yang sukanya nyanyi, ada yang misalnya sukanya makan bakso, atau mungkin ada yang sukanya kegiatan-kegiatan di alam, naik gunung, seperti itu. Berbeda-beda. Kemudian ada kebutuhan dasar yang namanya freedom kekuasaan. Nah, ini setiap orang juga berbeda-beda. Misalnya nih, kepala keluarga, dia memiliki kekuasaan nih. Dia ingin mengatur keluarganya. Nah, biar keluargaku itu bagus, agamis, anak-anakku jadi disiplin, kepala keluarga menciptakan sebuah aturan dan dikomunikasikan dengan istrinya dan anak-anaknya. Jika kita misalnya ingin membentuk keluarga yang agamis dan disiplin, oh anak-anak harus bangun pagi misalnya 4:30, kemudian ini bagi yang muslim ya, mohon maaf, kemudian sholat bersama, jamaah, kemudian dilanjut anak-anak diarahkan kepada disiplin waktu untuk mandi, setelah itu makan, 6:30 pokoknya sudah harus berangkat sekolah dan keluar rumah karena takutnya nanti ada macet-macet gitu. Nah, ini adalah contoh kebutuhan dasar dari kekuasaan. Untuk yang berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 macam teori, Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia, mungkin Bapak Ibu baru tahu ini sekarang atau mungkin sudah pernah. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Ini sama saja seperti motivasi belajar anak Bapak Ibu. Ada yang motivasi yang berasal dari luar atau eksternal, ya. Ini sepertinya saya ada yang salah nih ya. Ketiknya mohon maaf ya. Yang pertama ada motivasi eksternal, ada motivasi internal, dan ada motivasi internal tujuan disiplin positif. Kalau misalnya kita untuk menghindari ketidaknyamanan nih atau hukuman, udah tahu nih, wah apa yang akan terjadi ya kalau saya tidak melakukannya nih, wah nanti saya ditegur ibu kepala sekolah nih, atau mungkin wah saya nanti ditegur sama ibu guru, bapak guru nih, saya belum mengerjakan PR, atau mungkin aduh saya belum membuat laporan untuk ibu kepala sekolah. Nah, itu adalah contoh motivasi. Kemudian misalnya kita akan mendapatkan imbalan dari orang lain. Wah, aku kan sudah bantu dia nih, sudah bantu membuat proyek ini. Kira-kira nanti saya akan dapatkan apa ya? Apa dapat uang atau dapat barang? Nah, itu adalah contoh teori motivasinya juga. Kemudian ada yang motivasi internal, tujuannya tapi untuk disiplin positif. Jadi untuk diri kita sendiri. Ini bagus sekali Bapak Ibu yang ini. Tujuannya untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri dan untuk menjadi insan sesuai harapan kita. Wah, saya akan menjadi orang seperti apa nih kalau saya melakukannya ya? Kalau yang ini bagus sekali. Misalnya kita buat target untuk diri kita nih. Hari ini saya ingin membuat ini. Kelak besok saya kalau melakukan ini, saya akan menjadi seperti ini. Jadi itu bisa menghargai diri kita sendiri. Sehingga nantinya kita akan disiplin positif baik dalam waktu, dalam tindakan, dalam berkomunikasi juga dengan orang lain. Kalau hubungannya dengan murid Bapak Ibu, itu kadang itu kita itu nggak bisa membedakan ya. Misalnya anak melanggar aturan sekolah atau mungkin melanggar kesepakatan sekolah gitu nggih. Ini ya ini saya sampaikan ini. Tentang hukuman dan konsekuensi. Beda-beda dan tidak sama. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini nggih. Kalau hukuman itu cenderungnya itu sesuatu itu menyakitkan Bapak Ibu, tapi harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Konsekuensinya itu logis. Nggak susah. Beda kalau tadi hukum menyakitkan nggih. Kemudian kalau hukuman itu dia membuat anak itu sakit hati. Baik secara fisik atau non fisik. Dan itu sampai jangka waktu lama. Misalkan sampai dia dewasa itu. Masih inget-inget nih hukuman nih. Guru-guru, Bapak Ibu, guru kalau aku kayak tahu di ngono. Nah, itu tuh hati-hati Bapak Ibu. Tapi kalau kita, ya, kalau konsekuensi itu kita akan membuat anak itu merasa tidak nyaman. Tapi dalam jangka yang pendek aja. Nggak panjang seperti
hukuman. Besok-besok paling dia sudah lupa. Dan dia pasti tidak akan membuat pelanggaran-pelanggaran. Kalau kita misalnya memberi hukuman, anak pasti akan benci. Benci dengan namanya apa? Disiplin, benci dengan aturan, benci dengan kesepakatan kelas seperti itu. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin, menghargai aturan, menghargai kesepakatan kelas. Dan yang namanya hukuman itu pasti berupa paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu kita memberikan stimulus ya Bapak Ibu. Kita rangsang dia, kita beri motivasi pelan-pelan, kemudian gimana tanggapannya. Dan kita juga menanggapi. Kemudian perbedaannya lagi, kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Bagus kan Bapak Ibu berarti untuk konsekuensi. Sedangkan kalau hukuman itu, konsep dirinya itu buruk sekali, nggak bagus Bapak Ibu. Sudah menyakitkan, membuat sakit fisik atau non-fisik untuk jangka waktu lama. Sedangkan kalau konsekuensi itu, konsep dirinya baik. Nah, wah aku nanti kalau gini konsekuensinya gini nih, gitu. Kemudian kalau hukuman itu, secara nggak langsung itu akan menyebabkan anak itu jadi menyembunyikan kesalahan. Secara nggak langsung nih, kita tuh ngajari anak itu buat bohong. Ini kan yang berat nih. Kalau bisa kan malah kita kan, jangan sampai anak itu kan berbohong ya. Tapi kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi aturan. Dan terakhir nih, ketika kita memberikan hukuman kepada anak itu jadi marah. Meskipun dompet ke dalam hati, ya, dia akan merasa bersalah, kemudian dia merasa dipermalukan, dan dia itu merasa tak dihargai. Tapi kalau kita misalnya memberikan konsekuensi, anak itu akan kehilangan haknya. Pasti dia nggak nyaman, dan dia akan kita aksikan untuk sementara waktu. Atau dalam istilahnya itu time out. Kayak main game aja nih ya, time out. Kemudian setelah time out nanti masuk lagi. Tapi kalau hukuman itu, anak-anak jadi, wah, traumatis mungkin ya. Wah, sakit banget ya. Aku benci kalau ketemu bapak guru. Aku benci sama ibu guru itu gitu ya. Nah, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan nih. Coba kita bedakan ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ini. Pernyataan yang pertama nih, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini kira yang mau menjawab? Hukuman, Dewi. Ya? Hukuman. Hukuman? Oh ya, betul sekali nih. Kemudian nomor 2 nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira nih hukuman atau konsekuensi ini? Konsekuensi. Nah, konsekuensi betul sekali nih. Kemudian lanjut lagi ya. Lanjut lagi yang ketiga, membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi ini? Apa ya? Membersih-bersihin tumpahan ya. Kalau yang ini termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu, karena kita nggak menghukum dia ya. Dan pastinya ini tidak membuat sakit hati Bapak Ibu. Nomor 4, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi ini? Dia pasti di sekolah nggak pakai hukuman ya. Betul. Jadi sakit hati nih ya dia ya. Iya, nanti malu sama teman-temannya. Guru itu aku nggak pakai sepatu. Dia nggak sepatu, kakinya kotor, kena apa? Kasihan ini. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, nih kira-kira apa nih? Konsekuensi. Ya, betul. Wah, terima kasih. Konsekuensi, betul sekali nih. Berarti sekarang Bapak Ibu sudah tahu apa bedanya hukuman dan apa bedanya konsekuensi.
Nih lanjut lagi nih. Pasti baru mendengar nggih, apa itu restitusi. Ini bagus Bapak Ibu. Tentang restitusi itu dapat kita gunakan ya ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau murid yang mengalami gangguan atau hambatan Bapak Ibu. Sebelumnya, nanti saya akan berikan contoh videonya Bapak Ibu, pelaksanaan dari restitusi ini. Restitusi itu sebenarnya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka nih, dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat ini maksudnya adalah mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Dan restitusi ini merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama Bapak Ibu. Kerjasama ya. Untuk mengajarkan murid gimana toh cari solusi, gimana toh cari jawaban. Oh mereka ada masalah nih. Oh kalau aku gini itu nanti gini, seperti itu. Dan nanti murid akan jadi berpikir, mereka akan menjadi orang seperti apa toh yang mereka inginkan. Jadi tujuannya yang mulia. Dan gimana sih murid itu harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini berhubungannya dengan konsekuensi. Kalau kita melaksanakan restitusi dalam penyelesaian masalah dengan murid, ya, sehingga nantinya kita bisa melakukan pembelajaran dengan murid, insya Allah nanti anak ini itu jadi berpikir. Kemudian mereka akan jadi mempunyai karakter yang bagus dan kuat. Mereka menjadi pribadi yang mulia. Dan mereka akan membentuk tadi itu disiplin positif sehingga menjadi budaya yang positif. Nah, kalau ini banyak banget ya Bapak Ibu. Kalau kita memberikan hukuman kepada murid, berarti kita gagal Bapak Ibu. Tapi kalau kita melakukan konsekuensi atau restitusi, berarti kita termasuknya melaksanakan disiplin dan itu sukses. Semoga kita pendidik di sini semuanya bisa melaksanakan konsekuensi dan restitusi dalam disiplin bersama murid. Sehingga kita nanti bisa sukses Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ya, ini sebagai pengetahuan aja. Kalau kita memberikan hukuman, itu pasti berdampak negatif terhadap murid nih. Kok bisa? Iya, karena yang namanya hukuman ini menyakitkan, tapi harus terjadi. Dan dia nggak nyaman buat murid-murid kita. Dan nggak nyaman untuk anak-anak, apalagi kita adalah guru SD, nggih, dalam jangka waktu yang masih panjang. Di SD itu kan 6 tahun, nggih. Kemudian anak-anak itu dia seolah-olah dia menjadi korban nih. Nggak kegiatan yang pelecehan atau pembunuhan aja nih yang korban Bapak Ibu. Anak-anak di situ juga akan merasa sebagai korban. Kemudian anak-anak itu akan merasa tersakiti. Kemudian dia pasti perilakunya pasti menjadi pasif dan agresif. Jadi diam gitu, takut Bapak Ibu. Kalau nggak takut, kalau nggak dia dendam mungkin dalam hati. Dan sistem di dalam lingkungan itu nggak akan berjalan. Ya. Dan hukuman ini hanya berlaku pada sebuah institusi aja. Maksudnya dalam sebuah tempat. Kalau dia misalnya pindah di tempat yang lain, oh udah berhenti, nggak lanjut lagi. Dan dalam hukuman itu biasanya kata-katanya gini, peraturannya adalah nggak boleh datang terlambat, kamu harus gini. Nah, benci nanti Bapak Ibu anak-anak jadinya sama peraturan. Tapi kalau kita melaksanakan disiplin ya dalam bentuk konsekuensi dan dalam bentuk restitusi ini bagus Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu sifatnya dia netral. Lebih bagus lagi kalau kita melaksanakan restitusi. Karena apa? Berdampak sangat positif kepada murid-murid kita. Mungkin dalam mata pelajaran kuliah yang dulu-dulu kita nih nggak ada nih kata-kata restitusi, baru dengar sekarang ya. Nah, sekarang mari kita bersama-sama kita laksanakan restitusi bersama murid kita. Untuk apa? Menciptakan identitas yang sukses bersama murid-murid kita. Kalau konsekuensi kan memang harus terjadi, tapi kalau restitusi itu pilihan. Nah, bagus kan Bapak Ibu? Kita beri mereka pilihan. Kalau konsekuensi itu nggak nyaman, tapi kalau jangka waktu pendek. Tapi kalau restitusi itu malah menguatkan. Nah, menguatkan muridnya untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian kalau konsekuensi itu korbannya bisa diabaikan, dilupakan. Tapi kalau restitusi, korban itu akan mendapatkan ganti. Kesalahan-kesalahan atau yang diakibatkan kesalahannya itu tadi bisa mendapatkan ganti.
Kalau konsekuensi, anak itu dibuat nggak nyaman. Tapi kalau restitusi, anak itu mendapatkan penguatan. Nah, dia akan membentuk karakternya lebih baik lagi dengan tujuan mulia yang tadi. Kalau konsekuensi itu penguatannya juga hanya dalam waktu pendek. Tidak memecahkan masalah. Kalau kita melaksanakan restitusi, masalah akan terpecahkan. Kalau konsekuensi, ini kelemahannya, kita harus selalu melakukan monitoring nih, catatan-catatan khusus nih. Dan kita harus sering melakukan supervisi terhadap murid-murid kita. Nah, padahal kalau misalnya tiap hari kita melakukan monitoring nih, buku-buku ini lama-lama bukunya jadi penuh ya. Tiap hari nyatet anak ini seperti itu. Tapi kalau dengan restitusi, kita itu akan mengajari mereka untuk bertanggung jawab untuk perilakunya. Oh, saya harus seperti ini oleh Bapak Ibu guru. Saya harus seperti ini. Kemudian, kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Hanya membantu Bapak Ibu. Kalau restitusi, masalah-masalah itu kita fokuskan, kemudian kita pecahkan. Dan itu bisa dalam jangka waktu yang panjang. Nih, contoh kata-katanya nih, pasti sering Bapak Ibu lakukan nih konsekuensi nih. Bilang gini nih, apa peraturannya nak? Nah, kalau enggak gini, mampu enggak kamu melakukannya? Terima kasih, gitu. Kayaknya kesannya gitu, kurang gimana gitu, nggih. Untuk kedepannya semoga kita bisa melakukan restitusi. Nah, seperti ini gitu. Mulai dari sekarang kayaknya kita harus berubah nih. Kata-katanya kita rubah dikit aja, yang menuju ke arah kata-kata yang positif. Apa yang kamu yakini, nak? Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi anak diberi penguatan, kemudian dipecahkan masalahnya bersama-sama. Kemudian yang terakhir nih, ketika kita melakukan konsekuensi bersama murid, anak itu tuh hanya menghormati peraturan aja. Kadang dia tidak menghormati korban ya, atau menghormati guru seperti itu. Tapi kalau kita melakukan restitusi, anak itu akan menghormati dirinya sendiri dan akan menghormati orang lain. Sekaligus bonusnya adalah anak bisa memposisikan dirinya dalam lingkungan-lingkungan yang dia datangi Bapak Ibu. Nah, semoga kita bisa konsisten nih melaksanakan yang namanya restitusi ini. Sehingga menuju ke arah yang positif dan sukses dalam melaksanakan disiplin positif bersama murid. Ciri-ciri restitusi ini Bapak Ibu. Ini ciri-ciri garis besarnya aja nggih. Dia itu bukan untuk menebus kesalahan. Muridnya datang terlambat, muridnya tidak pernah mengumpulkan tugas, muridnya tidak pernah mengumpulkan proyek-proyek seperti itu. Bukan untuk menebus kesalahan itu bukan Bapak Ibu. Tapi nanti dia akan malah belajar dari kesalahan. Dia akan belajar bagaimana memperbaiki hubungannya lebih baik ke depannya. Dan restitusi itu adalah tawaran Bapak Ibu, bukan paksaan. Pokoknya kamu harus datangnya gak sih? Gitu. Pokoknya kamu harus mengumpulkan tugas. Nah, itu nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Kita kan tadi sudah pelajari nih, kebutuhan dasar manusia yang tadi, nggih. Kemudian restitusi itu bagi saya itu menurut adalah cara yang paling baik. Dan dia berfokus pada karakter dan bukan tindakannya. Istimewanya lagi, restitusi itu fokus pada solusinya. Bagaimana solusinya, nah, bagaimana pemecahannya seperti itu. Dan restitusi nanti akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, kita sebagai guru ya di dalam kelas itu kita mempunyai posisi kontrol. Ini hebat nih Bapak Ibu. Ya guru, ya posisi kontrol, ya. Ada 5 nih posisi kontrolnya nih. Keren Bapak Ibu. Kita memang multi talented, nggih. Kita tahu bahwa sebagai guru itu kita harus melayani murid. Apalagi sekarang dalam pembelajaran menurut IHD ya, Ki Hajar Dewantoro itu bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Nah,
Sekarang Bapak Ibu baru tahu nih, nggih. Dalam posisi kontrol kita, itu ada 5 cara Bapak Ibu. Ini juga tergantung dalam permasalahan yang dihadapi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, kita bisa sebagai pembuat orang itu merasa bersalah. Orang yang di sini maksudnya adalah murid, ya. Kemudian kita sebagai memonitor atau pemantau. Nah, kemudian kita juga bisa sebagai teman murid. Dan yang paling keren ini, kita sebagai manajer. Nah, manajernya murid. Dihafalkan ya Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol ini. Ini posisi kontrol ini dilihat dari permasalahan yang dihadapi. Bisa penghukum, bisa pembuat orang merasa bersalah, bisa sebagai pemantau atau memonitor, bisa juga sebagai teman, dan bisa sebagai manajer. Kita akan melihat bedanya ya Bapak Ibu. Nah, nih 5 posisi kontrol dalam teori motivasi perilaku Bapak Ibu. Ada motivasi yang pertama nih ya, ada yang sebagai peran kontrol. Peran kontrol dulu nggih. Ketika menghindari hukuman ya, ada kontrol dari luar nih. Misalnya kita sebagai kontrol guru sebagai penghukum nih. Guru itu cenderungnya menghardik. Nah, kemudian atau menunjuk-nunjuk, kamu tuh gitu. Kalau enggak kita nyakitin nih, mungkin kita nggak sadar nyakitin hati murid kita atau nyindir nih. Aduh, siapa sih yang tadi berangkatnya siang? Nah, kayak gitu tuh. Kayaknya jangan ya. Kemudian ada teori motivasi perilaku yang ini nih, membuat orang merasa bersalah. Sukanya berceramah dan mengatakan nih kayak gini, seharusnya tuh kamu ini, seharusnya kamu ini. Nah, kemudian untuk perang kontrol teman yang mengharapkan imbalan dari orang lain nih, misalnya membuatkan alasan-alasan untuk siswanya. Kemudian sebagai pemantau atau monitoring dengan menghitung dan mengukur. Kemudian yang menghargai diri sendiri. Kontrol dari dalam, misalnya sebagai manajer atau pengelola dengan mengajukan pertanyaan. Ketika kita melakukan kontrol dari luar untuk menghindari hukuman sebagai penghukum, biasanya cenderungnya akan memberontak, menyalahkan orang lain, atau mungkin berbohong. Akibatnya itu nanti murid kita atau siswa kita akan meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Di sini ada kata-kata dunia berkualitas ya Bapak Ibu. Itu maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Anak-anak itu kan masih kecil. Yang dia butuhkan adalah tuntutan dari kita. Kita diberi tugas sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntun anak-anak sesuai kodratnya. Kodratnya ada 2 Bapak Ibu ya. Ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam berarti kita memposisikan anak itu sebagai anak-anak. Jangan ketika melakukan proses pembelajaran, kita anggap anak kita itu seperti dunia dalam perkuliahan. Kerjakan soal ini dalam ini ya, nggak ngerti anaknya nanti. Harusnya disampaikan dulu materinya atau mungkin melakukan sebuah proyek. Nah, sebuah proyek untuk mengarah ke dalam materi. Jadi anak-anaknya itu merasa dia, oh dalam pembelajaran harus seperti ini, seperti itu. Nggak langsung lari aja gitu, nggak ngerti. Stres nanti anaknya. Dan dunia anak itu jadi nggak berkualitas Bapak Ibu. Jadi kita harus juga memahami psikolog anaknya. Oh ini masih anak-anak, dunianya bermain. Nah, kita kan nih wajib nih sekarang nih, apalagi kurikulum merdeka. Guru melayani murid. Kalau dulu mungkin murid patuh kepada guru. Nah, kalau sekarang guru harus melayani murid dan murid harus melakukan kesepakatan kelas dan keyakinan yang ada di sekolah itu. Nah, kemudian untuk membuat orang merasa bersalah nih, misalnya nih, lama-lama dia akan menyembunyikan atau mungkin menyangkal atau mungkin berbohong. Siswanya nanti meletakkan gurunya ya, di dalam dunia yang berkualitas. Kemudian ada mengharapkan imbalan dari orang lain, kontrol dari luar. Kalau sebagai posisi kontrol teman itu nanti akan
ada jadi ketergantungan. Jadi siswa akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya dia anaknya yang seperti tadi. Kalau anak-anak, ya kita harus menganggap dia seperti anak-anak, jangan dianggap seperti orang dewasa. Karena mereka itu harus kita tuntun. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Kalau dia kontrolnya sebagai teman, ya kita memposisikan diri kita sebagai guru itu sebagai teman, anak-anak akan meletakkan kita di hatinya itu sebagai orang yang sangat penting. Kemudian kalau kita memposisikan kontrol kita sebagai pemantau, anak-anak akan menyelesaikan diri nanti kalau diawasi. Di mana siswa nanti atau murid akan meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang berkualitas. Dan yang terakhir, menghargai diri sendiri atau kontrol dari dalam yaitu sebagai manajer. Nah, keren nih. Enggak manajer aja yang di perusahaan. Di sekolah juga ada manajer. Siapa itu? Kita Bapak Ibu. Kita ya manajer, ya pemantau, ya teman, ya pembuat orang merasa bersalah, dan penghukum. Kalau kita sebagai manajer, ya terutama di kelas, kita akan menguatkan pribadi anak-anak. Sehingga nanti anak-anak itu akan meletakkan dirinya sebagai individu, ya, sebagai individu yang positif dalam dunianya yang berkualitas. Nah, ini bagus sekali. Kemudian Bapak Ibu, nih, misalnya ada motivasi lagi nih. Contohnya ya, ada siswanya berkata nih, biarin aja nanti juga marah-marah lagi. Karena apa? Karena kita sering menghukum murid. Akibatnya apa nanti? Muridnya ngulangin kesalahan lagi. Jadi janjiannya muridnya ngapalke tindakan kita Bapak. Alah, gak gini. Alah, jangan lawes kok Bapak Ibu guru nesu-nesu meneh gitu. Seperti itu. Berarti kita adalah sebagai penghukum. Dan pasti anak-anak akan mengulangi kesalahan lagi. Kemudian kita ketika posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, nanti siswanya akan berkata, maafkan saya, Bu. Nah, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, seperti itu. Nanti mereka akan menjadi merasa rendah diri. Lama-lama minder. Tapi kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, nih, bisa saja siswa akan berkata nih, saya pikir Bapak Ibu teman saya nih, kok ternyata begitu ya. Nah, seolah-olah malah gurunya jadi seorang pengkhianat ya. Dan itu nanti berakibat pada siswa jadi apa? Dia jadi lemah dan nggak mandiri Bapak Ibu. Jadinya nanti dia nggak bisa mengambil keputusan, lama-lama nggak bisa berpikir kritis. Apalagi kreatif. Wah, jauh itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau atau monitoring, anak-anak itu nih misalnya nih, bisa saja dia berkata nih, bisa aja nih, berapa banyak ya bintang yang harus saya peroleh ya, berapa banyak ya poin-poin yang dia dapatkan minggu ini ya, atau enggak Kak gini nih, berapa halaman yang harus saya tulis ya, tadi kan saya salah nih, saya datang terlambat, tadi saya nakali si A, saya nakali si B, kan biasanya kadang kita pernah ya, hukum gitu ya, kayaknya jangan ini, karena apa, nanti akibatnya apa, anak-anak itu akibatnya dia cenderung kepada hadiah yang kita berikan. Misalnya lagi yang terakhir, kalau posisi kontrol kita itu sebagai manajer. Bagus ini Bapak Ibu. Sebagai manajer itu secara nggak langsung tuh kita ngajak murid itu berpikir kritis dan kreatif. Ini namanya juga usaha ya. Nanti anak-anak bisa termotivasi. Gimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Kalau nggak gini, aduh gimana ya biasa nggak datang terlambat nih. Aduh gimana ya biar ibu ini nggak marah. Aduh gimana ya biar bapak ini nggak marah gitu. Aduh gimana ya caranya biar aku bisa perkalian. Nah, sehingga nanti siswa gimana? Dia akan mengevaluasi dirinya dan dia tahu cara memperbaiki dirinya. Ini saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira siapa ya yang mengatakan ya kalau ada kata-kata ini? Dia posisi kontrolnya tadi diingat ya Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, ada teman, kemudian sebagai pemantau dan sebagai manajer nih Bapak Ibu. Kalau misalnya kita nih sebagai guru nih pernyataan yang pertama nih, saya kecewa sekali loh dengan kamu. Nah, kira-kira ini posisi guru sebagai apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali loh gitu Bapak Ibu.
Kira-kira apa ya? Saya kecewa sekali loh. Kira-kira posisi guru sebagai apa nih? Apa teman? Apa pemantau? Atau manajer? Atau penghukum? Atau pembuat orang merasa bersalah? Ada kata-kata kecewa nih. Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Atau mungkin masih bingung untuk membedakan posisi kontrolnya? Dikip dulu kali ya. Terus kemudian ini misalnya ada pernyataan lagi nih. Kita pasti pernah ini melakukannya nih. Kamu tidak benar, Nak. Ya. Kamu kok salah terus sih kalau melakukan ini. Nah, kemudian ada lagi. Ayo cepat kamu lakuin, cepat kamu maju, cepat kamu maju. Nah, kemudian ada lagi. Nak, kamu hari ini dapat stiker bintang berapa nih? Nak, kamu hari ini dapat poin berapa nih dari Bu Guru? Yang terakhir nih, kamu bisa nggak menyelesaikan masalah ini? Kemudian ada lagi, kamu tuh loh, mesti selalu terakhir. Nah, kira-kira nih 1, 2, 3, 4, 5, ini ada contoh 5 posisi kontrolnya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat ya. Nah, sekarang kita jadi tahu bedanya Bapak Ibu. Ketika kita berkata, saya kecewa sekali loh dengan kamu. Nah, kita ngomong kayak gitu sama murid nih. Secara nggak langsung kita adalah posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Diingat-ingat ya Bapak Ibu, dihafalkan ya. Jangan berarti besok-besok lagi jangan ngendikan gitu sama muridnya. Saya kecewa sekali loh dengan kamu. Nah, karena apa? Nanti muridnya jadi rendah diri ya. Kemudian kalau ketika guru itu berkata nih, kamu nggak pernah bener deh kalau ngelakuin ini. Kamu selalu salah deh. Kamu nggak bisa perkalian. Nah, misalnya gitu. Itu berarti kita adalah posisi kontranya sebagai penghukum. Tapi kalau ketika kita melakukan ini, ayo cepat lakukan demi Bapak Ibu. Ayo kamu pasti bisa, cepat tuh maju perkalian. Nah, berarti kita posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau yang ini, pernah nggak sih kamu dapat stiker bintang hari ini? Kalau nggak, berapa jumlah bintang stikernya hari ini? Berarti posisi kita adalah sebagai pemantau. Nah, sekarang kalau misalnya kita bisa menyelesaikan masalah, pertanyaannya, misalnya kamu bisa nggak perkalian nih? Kamu bisa nggak soal ini? Nah, kamu bisa nggak misalnya menyebutkan contoh penerapan sila-sila Pancasila? Kamu bisa nggak? Bagaimana caranya soal cerita ini diselesaikan? Nah, itu berarti kita posisinya sebagai manajer. Ini keren sekali kalau yang ini Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu yang ini sebagai manajer nih. Dan yang terakhir nih, kalau misalnya kita bilang lagi, kowe iki mesti nek nulis kari dhewe. Nah, kita ini pernah pasti melakukannya nih. Berarti kita adalah seorang apa nih? Kontrol sebagai seorang penghukum Bapak Ibu. Dampaknya ya lumayan buruk kepada murid nih. Bisa jadi rendah diri nanti muridnya. Jangka panjangnya dia akan benci sama kita nih. Kemudian Bapak Ibu, ini awal-awal nih ya, awal-awal kita masuk ajaran baru sekolah ini. Nih, materi yang bagus sekali. Marilah kita mulai bersama-sama melaksanakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Karena nanti di dalam keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikan ya. Seperti dalam PPT saya di depan tadi nggih. Nilai-nilai kebajikan ini adalah prinsip universal umum ya. Dia disepakati bersama secara universal atau umum dan lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi keragaman budaya, keragaman sosial, keragaman agama yang ada di kelas kita itu udah lepas. Yang penting satu, apa? Kita akan membuat nilai-nilai kebajikan di dalam kelas. Ini menurut Gosen Bapak Ibu pada tahun 1998 bahwa suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dari intriksnya ada di dalam, gitu, bukan dari luar atau ekstrinsik. Yang nantinya apa? Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya. Mari kita laksanakan bersama Bapak Ibu, mumpung masih 2 minggu MPLS kemarin tuh ya.
Besok Senin itu kan sudah mulai pelajaran, tapi monggo kita laksanakan dulu keyakinan kelas, besok sehari nggak apa, pelajarannya agak siang-siangan seperti itu. Misalnya pakai sticky note itu ya yang ditempel ke papan tulis juga bisa. Kita latih anak-anak kita untuk membentuk disiplin positif, sehingga nanti jadi budaya positif mulai dulu dari lingkungan kelas, baru ke lingkungan sekolah. Dan nantinya anak-anak pasti akan bersemangat. Dan dia yakin dan nggak hanya sekedar mengikuti peraturan sekolah aja. Bagus ini, bisa menumbuhkan motivasi tanggung jawab, motivasi semangat belajar. Apa sih kok udah ada budaya positif, kok udah ada disiplin positif, kok udah ada keyakinan kelas tuh apa sih hubungannya? Ini Bapak Ibu, kita mulai dari lingkaran kecil dulu yang dalam ya. Dengan dibuatnya peraturan kelas ya secara bersama Bapak Ibu, coba nanti dibuat misalnya muridnya 28, ditulis, kita kesepakatan dulu. Itu tuh lama-lama nanti akan menjadi kebiasaan ya, menjadi keyakinan kelas. Nah, ini kita mulai dari kelas dulu saja yang paling mudah ya Bapak Ibu. Dari peraturan kita buat bersama murid, kemudian disepakati, jadi keyakinan kelas. Setelah itu, dengan keyakinan kelas ini, lama-lama kita akan membentuk lingkungan belajar yang positif. Nah, lingkungannya aman, nyaman, kemudian berpengaruh baik pada murid, bisa memotivasi murid. Dengan jalannya terus-menerus dan konsisten, lama-lama kita akan membentuk yang namanya budaya positif, Bapak Ibu. Kepencet gitu. Nah, kita akan membentuk yang namanya budaya positif dari kelas dulu aja. Setelah budaya positif, nah kita senggol nih kelas paralel sebelah kita. Bu, Pak, gitu misalnya, udah buat peraturan kelas belum? Belum. Nah, kita motivasi teman kita di kelas sebelah, yuk buat peraturan kelas yuk bersama murid gitu. Pakai sticky note misalnya ditempel di papan tulis. Kemudian dari situ nanti kelas sebelah akan terbentuk jadi keyakinan kelas. Terus lingkungan kelas sebelah jadi lebih positif dan terbentuklah budaya positif di kelas sebelah. Kelas sebelah udah berhasil nih. Paralelnya misalnya paralel kelas 1, oke udah semuanya. Udah ngelakuin peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungannya dibuat positif, jadi budaya positif, berhasil. Kelas 2 berhasil, kelas 3 berhasil, kelas 4 berhasil, 5 berhasil, 6 berhasil. Nah, akhirnya nantinya sekolah kita itu akan memiliki budaya positif yang sangat bagus sekali, Bapak Ibu. Nah, hebat kan? Mari kita bergerak bersama Bapak Ibu. Jadi pergerakan ini nggak usah malu-malu dan nggak usah gengsi-gengsian Bapak Ibu. Karena memang budaya positif ini bagus sekali. Kita bisa membentuk karakter murid menjadi lebih baik. Dan kita sebagai guru bisa melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Nih, coba Bapak Ibu lihat dulu ya. Pernyataan-pernyataan yang ada di situ saya nih, kira-kira nih, termasuk nilai kebajikan apa yang dituju Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan itu banyak sekali. Misalnya ada tanggung jawab, ada sopan santun, ada menghormati, ada komitmen, kemudian ada tentang keselamatan, bebas Bapak Ibu. Yang penting nilai itu sifatnya adalah universal. Ini misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kemudian ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kemudian ada bergantian atau menunggu giliran. Ini budaya antri nggih. Kemudian menggunakan masker. Kalau yang menggunakan masker, sepertinya sekarang kita udah mulai new normal itu sudah tidak wajib menggunakan masker nggih. Tapi peraturan ini boleh kita lakukan. Nah, kemudian jangan berlari-lari di kelas. Coba kita lihat ya Bapak Ibu. Kalau selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah nilai tanggung jawab. Sedangkan dilarang mengganggu orang lain itu adalah nilai menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau kita hadir di sekolah, itu termasuk komitmen Bapak Ibu. Jadi dia mulai
Oh, oke. Tujuanku ini ke sekolah, berarti aku harus hadir di sekolah 15 menit. Nah, kemudian kalau misalnya dilarang melakukan kekerasan, itu artinya kita menghormati orang lain demi keselamatan juga. Untuk budaya antri itu berarti termasuknya menghormati orang lain. Menggunakan masker di dalam kelas, nggak apa-apa. Misalnya sedang batuk dia atau sedang pilek. Itu alasan nilainya apa? Untuk kesehatannya biar nggak nulari temennya. Atau mungkin untuk keselamatannya. Karena yang namanya flu itu kan kadang untuk anak-anak sudah menular Bapak Ibu. Kemudian jangan berlari-lari di kelas dong. Nah, nilai kebajikannya dituju itu keselamatan dan keamanan. Nanti kalau kamu jatuh bagaimana? Kalau misalnya nanti lecet, kakinya berdarah. Atau mungkin kalau dia berlarian di keras, nanti kursinya jatuh atau menyenggol badan temannya, dan itu sakit, itu kan jadi sedih nih temannya nih. Untuk keyakinan kelas itu ada tahap-tahapnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu sebenarnya sifatnya abstrak. Dia nggak nyata. Beda sama peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret nyata. Tapi kalau keyakinan kelas itu abstrak. Dan keyakinan kelas itu biasanya pernyataannya universal, umum. Berlaku semuanya bisa. Keyakinan kelas itu harus dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif. Misalnya nih Bapak Ibu, dilarang lari-lari di dalam kelas. Nah, sekarang kita tuh nggak boleh buat kayak gitu Bapak Ibu. Karena ada kata-kata dilarang lari-lari di dalam kelas itu adalah bentuk kalimat yang negatif. Mulai sekarang kita harus berlatih karena sekarang kan udah tahu ilmunya nih. Kita harus membuat keyakinan kelas tapi bentuknya yang positif. Kita rubah tadi kata-kata dilarang lari-lari di dalam kelas, kita rubah jadi seperti ini. Berjalan dengan pelan. Nah, itu ada contoh yang positif. Terus misalnya lagi nih kayak gini. Dilarang berteriak di dalam kelas itu juga jangan Bapak Ibu karena bentuknya negatif. Beda lagi kalau kita buat bentuk yang positif seperti ini. Tadi dilarang teriak-teriak gitu nggih. Jadi kita rubah seperti ini. Berbicaralah seperlunya. Nah, itu jadi bentuknya menjadi positif. Atau mungkin ini, buanglah sampah pada tempatnya. Itu sebenarnya konotasinya itu cenderung ke negatif. Kita mulai sekarang berubah. Kata-kata itu berubah. Kelasku bersih dengan membuang sampah di tempatnya. Nah, kita mulai bentuk budaya positif itu. Ya, semangat Bapak Ibu ya. Mulai merubah, membuat pernyataan-pernyataan yang bentuknya positif. Kita hilangkan tuh kata-kata dilarang, buanglah, seperti itu. Dan keyakinan kelas ini hendaknya jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Karena anak-anak itu mudah lupa. Memang kita harus selalu menuntun terus. Hendaknya kita buat keyakinan kelas yang jumlahnya sedikit. Karena apa? Mudah diingat dan mudah dipahami. Nah, keyakinan kelas yang kita buat itu harusnya mudah diterapkan di lingkungan sekolah. Jangan terus kita semena-mena buat keyakinan kelas nggak bisa diterapin. Dan semua warga kelas, ya, baik itu murid atau guru, ya, yang ada pokoknya yang ada di kelas itu tuh harus kontribusi, urun rembuk, urun pendapat. Melalui kegiatan curah pendapat. Berarti secara nggak langsung kayak musyawarah kecil gitulah. Kita latih anak-anak untuk berpendapat. Sehingga nantinya dia berpikir kritis. Yang penting yang ini, yang terakhir Bapak Ibu nih. Ketika keyakinan kelas itu sudah terjadi, harus bersedia ditinjau. Tiap waktu ke waktu kan itu seperti iptek ya. Iptek kan tiap waktu ke waktu ada perkembangan. Sama dengan keyakinan kelas. Jika sewaktu-waktu misalnya bulan berikutnya ada perkembangan, kita tinjau ulang kembali keyakinan kelas itu. Kita misalnya ada yang perlu diganti keyakinan kelasnya, monggo bisa diganti. Pakai dengan curah pendapat. Ini misalnya yang kemarin terjadi di kelas saya, nggih. Ini saya pakai sticky note dan pakai papan tulis aja. Mohon maaf ketika waktu itu cari HDMI kok belum ketemu nih. Ini contoh keyakinan kelas 4D. Langkah pertama, saya siapkan sticky note. Saya bagi ke murid saya nih. Saya minta tolong kepada mereka untuk menuliskan
kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas di kelas 4D. Jadi antara siswa satu dan lainnya itu nggak boleh mencontek. Nah, kemudian dari kata-kata itu mereka maju ke sini, ditempelkan satu-satu nih. Setelah itu jadinya ini, yang sticky note yang warna kuning ini, yang banyak ini. Kemudian setelah mereka duduk, saya bacakan satu-satu. Dan misalnya ada kata-kata nih ya, kesepakatan umum, kata-kata kesepakatan kelas dari mereka yang sama, saya tuliskan di bawah sini. Ini baru jadi kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Ada yang tidak boleh lari di kelas, tidak bermain lampu, jaga kebersihan kelas, ada yang dilarang mencontek, ada yang buang sampah di tempatnya, ada yang disiplin dalam belajar, ada yang tidak boleh bertengkar, ada yang harus berbicara sopan, dan yang terakhir harus melakukan 5S. Ini adalah contoh kesepakatan kelas saya. Kesepakatan ini nanti jadi keyakinan kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, di dalam kesepakatan kelas ini, dari poin 1 sampai poin 9, ada poin-poin yang masih menggunakan kata-kata yang negatif. Di dalam PowerPoint ini belum saya cantumkan yang kata-kata mengarah ke positif. Saya lupa mencantumkan di PPT ini, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti tertarik, nanti bisa menghubungi saya ya. Misalnya nih kata-kata nomor 1 nih, tidak boleh lari di kelas. Ini konotasinya masih negatif. Nggak boleh Bapak Ibu, dilarang ya. Kita harus ubah, jadi konotasinya yang lebih positif. Kita rubah nih misalnya jadi berjalanlah pelan-pelan atau berjalanlah hati-hati seperti itu. Kemudian ini tidak bermain lampu. Nah, kebetulan murid saya itu senang bermain lampu nih. Jadi akhirnya kita buat kesepakatan kelas itu tidak bermain lampu. Ini kata-kata ini juga masih negatif. Ketika itu saya sudah rubah menjadi positif. Jadi seperti ini. Gunakan lampu dengan bijaksana. Nah, seperti itu. Kemudian ini, jaga kebersihan kelas itu juga masih negatif. Saya merubah waktu itu jadi positif seperti ini. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, seperti itu Ibu, Bapak Ibu. Kemudian dilarang mencontek juga masih negatif. Waktu itu saya rubah menjadi berpikir secara mandiri itu hebat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini juga buang sampah di tempatnya itu juga masih konotasinya negatif ya. Kita rubah waktu itu jadi positif. Kelasku bersih, enak sekali seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah contoh keyakinan kelas saya. Semoga Bapak Ibu nanti bisa melakukan kesepakatan kelas dulu sama anak-anak melalui curah pendapat, pakai sticky note ini juga bisa. Kemudian nanti akan menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini nanti akan tumbuh yang menjadi yang lingkaran tadi Bapak Ibu. Masih ingat kan lingkaran di depan tuh tadi? Ada yang namanya tadi disiplin positif, lingkungannya aktif ya, terus jadi budaya positif. Nah, selanjutnya adalah tentang restitusi. Nah, ilmu ini bagus sekali Bapak Ibu tentang restitusi. Mungkin ada sebagian Bapak Ibu guru yang baru mendengar ya, tentang restitusi ini apa gitu nggih. Kalau resisten mungkin tahu nggih. Resisten itu adalah kondisi tubuh ya yang tahan dari itu. Karena sering pakai antibiotik jadi tubuhnya resisten ya, berarti tahan terhadap virus-virus gitu ya. Nah, restitusi ini adalah menciptakan kondisi dia murid ini punya salah nih, kita perbaiki kesalahan mereka. Biar apa? Mereka kembali kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini bukan menebus kesalahan Bapak Ibu. Dan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus ini fokusnya ya pada solusinya. Gimana toh caranya menyelesaikan masalahnya. Dan nantinya akan mengembalikan murid yang berbuat salah ya. Jadi kalau muridnya nanti salah dia kembalikan lagi nanti karakternya jadi lebih kuat. Dalam restitusi ini nanti di kelas Bapak Ibu kalau misalnya ada permasalahan dengan murid bisa melaksanakan segitiga restitusi. Ini urutan tindakannya Bapak Ibu. Tindakan yang pertama adalah dengan melakukan menstabilkan identitas nih.
Ya, yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga dengan menyanyikan keyakinan kepada murid. Ini namanya segitiga restitusi. Tindakan yang pertama dengan stabilkan identitas. Kita bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Atau mungkin seperti ini. Kamu bukan satu-satunya loh, Nak, yang pernah melakukan ini. Nah, kalau misalnya ada yang punya salah gitu dia murid kita. Kemudian kalau yang tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah nih. Kita bisa tanya sama mereka nih, Bapak Ibu. Kamu pasti tentu punya alasan dong melakukan itu. Kalau nggak gini, Nak, Mas, Mbak, kamu tahu nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian tahapan yang terakhir, Bapak Ibu, kita tanyakan keyakinannya dia nih. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa, Nak, yang telah kita sepakati, Nak? Kemudian bisa aja kita tanya nih, kamu besok ini jadi pribadi yang kayak apa, Nak? Gitu. Penjelasannya sebagai berikut, Bapak Ibu, nih biar mantap nih. Tadi ada 3 tahapan ya dalam segitiga restitusi. Itu penyelesaian masalah bersama murid, Bapak Ibu. Yang pertama, dengan menstabilkan identitas. Kita bisa berkata kayak gini nih, contohnya nih Bapak Ibu. Nanti dipraktekkan ya Bapak Ibu kalau misalnya ada murid yang berbuat salah. Nah, berbuat salah tuh nggak apa-apa, Nak. Atau kayak gini, Nak, manusia tuh nggak ada yang sempurna, Nak. Gitu. Kalau nggak seperti ini juga, Nak, Bapak atau Ibu guru tuh dulu pernah loh ngelakuin kesalahan kayak gini. Terus ini lagi nih, Nak, kita bisa, Nak, menyelesaikan ini, Nak. Kalau nggak nanti seperti ini, Nak, Bapak sama Ibu guru itu nggak cari yang salah siapa, tapi Bapak atau Ibu guru tuh ingin tahu solusi dari masalah ini gimana gitu. Atau enggak kita bilang sama mereka gini, Nak, kamu berhak, Nak, merasa begitu. Nah, ini contoh kalimat ya Bapak Ibu. Gambaran kalau misalnya kita menyelesaikan masalah bersama murid. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, kita lakukan validasi tindakan. Untuk apa? Biar murid itu tahu kebutuhan yang dipenuhi ketika dia berbuat salah itu apa. Misalnya nih kayak gini nih. Nah, kamu punya alasan tadi kamu lari-lari, itu pasti ada. Apa nak alasannya? Kalau enggak kayak gini, nah tadi kamu kan naik meja, itu kan perbuatannya enggak sopan. Kira-kira kamu bangga enggak sama dirimu sendiri? Atau mungkin kamu telah melindungi enggak sesuatu yang penting kamu? Atau enggak kamu kita bisa bicara kayak gini sama murid Bapak Ibu. Nah, kamu bisa enggak melakukan dengan lebih baik besok? Setelah tahap 2 ini kita lakukan, validasi tindakan, kita lakukan tahapan yang terakhir. Nah, kita tanyakan keyakinannya. Kita lihat kesalahannya, kita hubungkan sama norma sosial dan norma atau nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya nih, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nah, apa nilai universal yang telah disepakati di kelas? Nah, apa? Atau mungkin, Nak, kamu bisa gede ingin jadi orang seperti apa, Nak? Gitu. Terus, atau mungkin yang ini, Nak, apa yang ingin kau rasakan, Nak? Ketika kamu melakukan itu, kamu ingin jadi orang seperti apa? Setelah 3 tahap ini kita lakukan, berarti kita sudah selesai, Bapak Ibu. Kita sudah melakukan tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini contoh, Bapak Ibu, saya ada contoh kasus bersama murid saya ya. Contoh kasusnya nih. Dia itu melanggar peraturan sekolah, yaitu bersikap tidak sopan. Murid saya itu bernama Bagas, Bapak Ibu. Dalam segi kognitif, Bagas itu bagus sekali. Hitungannya itu di atas rata-rata siswa di kelas kami. Ya, pada suatu hari, ketika jam istirahat sedang berlangsung, Bagas itu bermain dengan teman-teman satu kelas di dalam kelas. Mereka bercanda dan berkejar-kejaran. Sehingga kebersamaan ini dan canda guru ini sehingga mengakibatkan Bagas itu sampai naik ke atas meja. Nah, ketika saya melihat Bagas naik ke atas meja ini, nah berarti kan ini adalah contoh dia melanggar peraturan sekolah, ya. Saya laksanakan penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahap tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah dengan menanyakan yakinannya. Ini contoh ya Bapak Ibu. Maaf kalau misalnya kurang sempurna, guys.
Ini contoh tahap pertama ketika saya menstabilkan identitas. Semoga lancar ya Bapak-Bapak Ibu. Bentar ya. Sekedar Bapak Ibu. Kok nggak mau nongol ya? Ini kayak videonya nggak mau nongol ini kayaknya ya. Kayaknya ada kendala nih Bapak Ibu saya nih. Sama video saya nih. Saya cerita aja ya berarti ya. Ketika Bagas itu naik ke atas meja, saya lakukan tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas seperti ini Bapak Ibu. Mas Bagas, kemarin Bu Dewi lihat Mas Bagas itu naik ke atas meja. Nah, kemudian Mas Bagasnya jawab, ya Bu, maafkan saya Bu Dewi, seperti itu. Terus saya tanya lagi, Mas Bagas, semua orang pasti melakukan kesalahan, sama seperti halnya Bu Dewi juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, yang saya lakukan seperti itu untuk menstabilkan identitasnya Bapak Ibu. Atau mungkin kita bisa namakan seperti ini. Tidak apa Mas Bagas, semua orang tidak ada yang sempurna. Nah, itu cara menstabilkan identitas Bapak Ibu. Setelah itu ke tahap kedua, saya lakukan memvalidasi tindakan yang salah. Saya tanya kepada Bagas, Mas Bagas, kira-kira dengan tindakan Mas Bagas naik ke atas meja itu melanggar kesepakatan kelas yang mana? Nah, saya tanya seperti itu. Dia menjawab, nggak sopan Bu Dewi. Nah, kemudian saya tanya lagi nih, kira-kira kalau tidak sopan itu berarti Mas Bagas tidak boleh naik ke atas meja. Kemudian tahap yang terakhir, kita lakukan tindakan menanyakan keyakinan nih sama Mas Bagasnya nih. Saya lakukan seperti ini, Mas Bagas. Kalau misalnya Mas Bagas dengan bercanda gurau sampai naik ke atas meja, Mas Bagas pasti akan menjadi orang yang tidak disiplin dan sudah tahu kalau itu melanggar keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dihadapi. Di depannya nanti, Mas Bagas kira-kira untuk menjadi orang yang bersikap sopan akan melakukan apa? Kita tanyakan keyakinannya, kita arahkan dan kita motivasi dia, sehingga nantinya anak yang melanggar aturan ini, dia akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, nih ada sangu buat Bapak Ibu guru ya. Nah, buah mengkudu, buah duren, baru diantar dari kota Klaten. Ya. SDN Lampir Kidul 02 emang keren. Muridnya kalau belajar telaten. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengikuti dari saya hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat. Dan jika ada permasalahan bersama murid, mari kita laksanakan segitiga restitusi bersama-sama. Ya, semangat untuk kita. Semangat bergerak, dan menggerakkan. Selamat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya akhiri Zoom siang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saged live Bapak Ibu. Matur. Bagas, selamat pagi Bu Dewi. Nah, Mas Bagas, kemarin kata temanmu Mas Bagas naik ke atas meja. Iya Bu, betul. Nah, tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan.
Seperti halnya kemarin temanmu ada yang meminjam alat tulis tanpa izin. Iya Bu, mohon maaf Bu, saya takut dihukum Bu Dewi. Mas Bagas melakukan ini pasti ada alasannya. Kalau boleh tahu apa alasannya Mas Bagas? Saya bermain bercanda dengan teman-teman. Saking saya bersemangat, saya sampai naik meja. Tetapi saya tahu naik meja itu perbuatan yang tidak baik. Makanya saya turun. Bagus Mas Bagas, dengan Mas Bagas segera turun dari atas meja berarti menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Mas Bagas tadi adalah perbuatan yang tidak sopan. Nah Mas Bagas, dengan posisi Mas Bagas naik ke atas meja, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip Mas Bagas tidak? Melanggar keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelasnya? Naik meja. Ya, maksudnya bab apa keyakinan kelas yang dilanggar? Tata krama atau ibadah Tata krama tentang sopanan. tentang kesopanan. Nah Mas Bagas, kira-kira sopan santun itu penting tidak buat Mas Bagas? Penting Bu, karena sopan santun bisa membuat kita dihargai dan dihargai. Oh, dihargai dan disenangi orang lain juga ya. Baik, alhamdulillah. Nah, kedepannya nih biar Mas Bagas menjadi pribadi yang sopan dan santun, apa yang dilakukan Mas Bagas? Menghargai orang lain. Ya, menghargai lain. Kemudian apa lagi? Menjaga sopan santun. Menjaga sopan santun, apa lagi? Ada lagi? Udah itu aja.